Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kulli. Ar-rasuluhu basira wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadu fil bahri. Kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala izin dan ridhonya. Kita masih terus diberi berupa nikmat kesehatan dan waktu kita, sehingga apa yang menjadi satu hajat dan niat kita bersama ini dapat terlaksana, dan terus kita berharap kepada Allah agar apa yang menjadi satu hajat dan niat kita dapat diijabah olehnya. Amin. Selawat beriring salam juga mari sama kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in wa tabi'in hingga pengikutnya sampai saat sekarang ini, insya Allah sampai yaumil akhir nantinya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, yang mana di awal tadi saya telah membacakan yaitu firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini kata Allah, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan itu yang disebabkan oleh tangan manusia. Tangan tidak dapat bergerak sendiri tanpa ada yang menggerak. Tangan digerakkan oleh akal. Akal itu digerakkan oleh hati. Karena kata Rasul, kata Nabi, inna fi jasadil mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalb. Di dalam diri manusia itu ada namanya segumpal daging. Apabila baik yang segumpal ini katanya, maka akan baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau rusak yang segumpal ini, maka rusaklah seluruh tubuh. Wahiyal, itulah dia hati itu. Jadi semua itu permasalahannya munculnya bukan dari akal. Akal itu terpengaruh oleh hati. Kalau dalam hati kita ini belum bersih, katanya. Kalau baik hati itu, maka hati memerintahkan akal kita. Akal menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Makanya yang merusak dunia ini bukan siapa-siapa, hati yang kotor. Ya. Maka metode ilmu tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah itu awal mata pelajaran dasarnya itu adalah pembersihan hati, mengobati hatinya. Kalau kata Allah
zikrullah sifaun qulub. Zikir itu obatnya. Gak ada yang bisa mengobati hati ini kecuali zikir. Sehebat apapun kita, seorang dokter gak bisa mengobati penyakit hati, karena dalam hati ini ada 5 macam penyakit: hawa, nafsu, dunia, syaitan, dan iblis. Ini yang merusak kita, merusak dalam tatanan kehidupan kita bermasyarakat, merusak hubungan kita kepada Allah, merusak hubungan kita kepada manusia. Kalau sudah rusak hubungan kita sama Allah, hablum minallah, rusak hubungan kita kepada manusia, mau berhubungan sama siapa? Gak dipakai orang kita di masyarakat. Ibadah rusak hubungan kita kepada Allah. Gak bisa orang khusyuk kalau hatinya gak dibersihkan. Hawa, nafsu, dunia, setan, iblis. Obatnya gak ada lain. Zikrullah sifaun qulub. Zikir itulah obatnya. Alam zikir lain termainun qulub. Dengan berzikrullah hati menjadi tenang. Kenapa sekarang Indonesia ini gak tenang? Pecah, ribut. Baik dalam kalangan ulama. Kenapa? Masalah hati, gak masalah apa-apa. Ilmunya tinggi, pendidikannya tinggi, profesor, dokter. Tapi kalau hatinya gak bersih, hancur dunia ini. Yang menghancurkan dunia ini bukan orang bodoh, orang pinter, tapi orang yang pintar hatinya kotor. Hadir tarekat ini, ya kita bagaimana kita bisa mengobati penyakit hati kita? Gak ada yang lain. Kita hadir di sini bukan mau mencari apa-apa, enggak. Kita bagaimana mendidik, melatih hati kita. Karena nggak ada pendidikan hati. Universitas hati nggak ada. Ya, universitas Allah. Awal agama itu mengenal Allah. Tak mungkin kita menyembah tanpa mengenal. Kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak cinta. Ini yang bahaya kita sekarang. Jadi tarekat itu hadir di sini bukan untuk apa-apa. Bukan di sini tarekat hadir itu mau menunjukkan pakaiannya, tidak. Bukan mau anggar hadis firman juga. Tapi bagaimana melatih, mendidik hati kita ini biar cinta hati awalnya sama Allah. Biar gak liar kali hati awal. Kalau gak sholat liar hati awal. Allahu Akbar. Ya udah, kalau orang Jawa bar, ya wis bar. Jadi gue mau niat gede usaha semua. Hatinya sholat, di situ orangnya sholat tapi hatinya gak sholat. Rawan terus. Gak jina hati awal tadi. Rawan hati awal. Ini banyak ulama yang udah pening ya. Ada sekarang pelatihan untuk sholat khusyuk. Ya, metode 24 jam bisa sholat khusyuk. Hebat itu. Hebat luar biasa. Kenapa udah pening nyari kata khusyuk? Khusyuk itu letaknya di mana? Khusyuk itu letaknya di mana, Bu? Di dalam hati. Kalau hatinya kotor, cuma mau bersih. Hati kita nggak bersih, mau pakai apa lah bersihin hati? Beda bersihin hati dengan pakaian kita. Kita aja pakaian kotor aja nggak enak makainya. Kok tahan sih kita bertahun-tahun pakai hati yang kotor? Ke pasar, ke masjid, kemana? Jumpa ulama, hati kita kotor. Kita nggak wangi aja malu kita dekat orang. Gak mandi kita malu. Ini hati kita. Datang kita sama Allah dengan hati yang kotor. Kita aja datang sama manusia gak berani kalau hati kita kotor. Kita datang pakaian kita kotor. Udah wangi cantik pakai minyak wangi lagi, ya kan? Kita sama Allah berani kita datang dengan kotor. Sholat kita sembah juga dia.
Maka Allah mengatakan dalam surah apa? Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia sholat tapi hatinya lalai, sahun. Alladzina hum yura'un. Riya. Sekarang banyak orang ibadah itu riya. Ibadahnya bukan untuk Allah, tapi ibadahnya supaya diterima orang. Kita sholat masih terhukum kita sama Allah. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Sekarang diterjemahkan para ulama beda ya. Itu orang yang nunda-nunda sholat. Jelas ayatnya kok. Sampai yang ahli nahu sholat. Fawailul li bagi. Jelas kan. Fawailul lil musallin. Bagi orang yang sholat, bukan orang yang nunda-nunda. Kalau nunda belum sholat. Jelas ayatnya. Jangan diputar balikkan ayatnya itu. Apa sebabnya itu? Celaka kata Allah. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat kita. Ya, ini kita rasakan. Ini kejadian kita di kalangan umat. Sholat Allah. Hati kita kemana-mana. Kita nyembah Allah aja sudah berdosa. Hati kita gak sama Allah. Kita sholat berdosa. Kenapa berdosanya? Hati kita gak sama Allah. Coba. Terus setiap hari kita menipu Allah. Kita dusta sama Allah. Setiap hari sholat 5 waktu. Kalau tidak ada perbaikan, mari kita perbaikan. Cari gurunya, belajar. Gak bisa untuk sampai sama Allah kalau gak ada guru. Jangan coba. Gak bisa. Ke guru, kita cari guru yang ada wasilahnya sampai kepada Rasulullah. Kalau enggak, bahaya di sana. Dilatih, berenak kita supaya sempurna semua ibadah kita. Ya, jadi para bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi hadirnya tarekat itu di Sialang ini adalah membentuk satu sarana latihan riyadhah. Ini tempat riyadhah, tempat latihan riyadhah dan mujahadah. Sungguh-sungguh bagaimana kita bisa memperbaiki hati kita. Walaupun kita tempatnya jauh dari perkotaan, ya kita tinggal di desa, tapi kita bisa nyaman hati kita. Ya. Bisa tenang, zikrullah sifa'ul qulub, zikir kita. Di mana kita mau latihan hati? Maka sini beda, ini bukan masjid, ini majelis. Bukan musola, bukan halqah, ini majelis zikir, tempat latihan riyadhah dan mujahadah. Jadi semua tarekat itu sama. Karena yang muktabar itu sampai 40 lebih muktabar. Ada Qadariyah, Samaniyah, Satariyah, banyak tarekat. Sama itu Tuhan, sama. Yang nanti membuat samanya itu apabila Qadariyah wal Naqsabandiyah. Oh, berarti orang Qadariyah sudah melaksanakan halwat, ya, suluk. Karena yang tarekat yang ada suluknya itu cuma tarekat Naqsabandiyah. Selain tarekat yang lain tak ada suluk. Yang ada suluk itu Naqsabandiyah. Bapak, ibu mau tarekat apapun silakan. Tuan, aku dari Saman. Kalau suluk namanya Samaniyah wa Naqsabandiyah. Abah Anom yang dia apa? Qadariyah wa Naqsabandiyah. Tarekatnya awalnya dia ngambil dari Qadariyah, masuk dia, suluk dia, berhalwat dia, diamalkannya itu gelarnya menjadi Qadariyah wa Naqsabandiyah. Nanti ada Satariyah wa Naqsabandiyah. Jadi beda-beda. Di situ kadang-kadang di tarekat itu ada perbedaan. Ya ada perbedaan. Bedaan amalan aja. Ada tarekat yang lain dizaharkan dia. La ilaha illallah, la. Ya gimana? Enggak apa-apa. Tapi begitu dia masuk, dia suluk, tarekat zikirnya dalam hati. Ya. Makanya tarekat
kita itu kan ada juga. Nanti kalau zikir dahar namanya zikir sajali. Zikir sajaliyah. Kalau orang-orang umum sering dikenal itu zikir tolak bala. Nah, pas kalau kita di apa sering zikir tolak bala, zikir sajaliyah. Kan ada la ilaha illallah halqul qul mubin ya Allahu ya Qahar. Itu tarekat juga. Jadi makanya kalau kita masyarakat nggak paham itu apa pula? Ada belanja zikir sampai joget-joget. Itu nggak usah kita apa, karena kita yang nggak paham. Banyak tarekat, 40 lebih tarekat. Cuma kalau Naksabandia itu cuma satu dia. Maka apapun tarekat yang banyak itu nanti kalau dia pakai Naksabandia berarti dia suluk itu. Ada amalan zikir sir. Allah, Allah, Allah. Ditegakkan tidak ke langit-langit. Jadi belajar ilmu tarekat ini nggak mesti kita bisa nulis, bisa baca. Karena masalahnya masalah zikir aja Allah, Allah. Tapi kalau untuk syariat, kita harus butuh ilmu. Tapi kalau untuk tarekat tasawuf, kita nggak perlu. Nggak bisa cuma saya baca tulis. Nggak apa-apa. Masa membaca Allah, Allah nggak bisa. Masa nyebut Allah nggak bisa. Dia untuk khusus pembersihan. Jadi sebenarnya bisa. Jadi kadang-kadang ada masyarakat itu tanda tanya dan nggak mau tanya salah. Tanya, kita terbuka. Ya. Nah tanya, ini amalannya apa nih? Nanti nggak gila Pak? Nggak ada orang zikir Allah gila. Maksud zikir gila? Nggak ada. Woi, jangan suluk kamu, kenapa nanti gila? Kampung lu pernah gila. Ya Allah, saya dari umur 16 tahun masuk tarekat saya. Umur 16 tahun masuk tarekat saya. Kalau gila harusnya kan dari dulu saya gila. Ya. Tahun 92 tamat saya pindah ke Kandis. Saya buka rumah suluk di Kandis itu sampai sekarang. Jadi kecil dari anak-anak. Karena apa? Karena sudah berkembang kepada orang yang anti tarekat itu mengatakan jangan ke tarekat, bisa gila loh. Astagfirullah. Ya, pernah Bapak Ibu merasakan? Enggak katanya. Inilah kalau sudah tak berguru itu bahasanya katanya. Enggak kata guru, enggak kata. Enggak ada kok satu ayat Al-Quran yang mengatakan kalau bertarekat itu gila kan? Makanya saya katakan maka perlu ada bimbingan, ada guru. Guru itulah yang menyelamatkan kita. Sekarang orang kan belajar nggak pakai guru kan? Sekarang YouTube ada, buka itu semua. Bapak Ibu sekarang ini banyak paham, ya. Banyak sekarang pengembangan mazhab. Kita nggak tahu bedakan mazhab apa yang kita baca di situ. Oh ini kok gini ya, kalau dulu enggak, ini udah begini, ada agama baru. Bukan agama baru. Sekarang dikembangkan lagi pengembangan masalah mazhab yang ampan. Kita dari zaman nenek kita dulu yang kenal kita itu mazhab Syafi'i. Begitu mazhab yang lain dikembangkan kita sudah bingung. Ini agama baru. Bukan agama baru. Indonesia dari dulu hampir 80% pengamal mazhab Syafi'i. Makanya kalau sekarang kita berantem aja di masjid, masalah bismillah aja berantem. Masalah bismillah nggak pakai bismillah itu masalah mazhab. Karena kita nggak tahu pengembangan mazhab yang apa, kita bingung. Gak usah sholat di masjid sana, kenapa? Nggak ada bismillahnya. Kalau Syafi'i pakai bismillah. Jadi kalau nggak enak sholat di masjidnya nggak pakai bismillah, jangan sholat di sana, nanti rusak sholat kita. Jadi kalau Bapak Ibu nengok itu sholatnya pakai bismillah, udah itu mazhab Syafi'i. Masih dikembang. Walaupun dia nggak tahu mazhab Syafi'i, tapi itu mazhab Syafi'i. Nah, jangan nanti gara-gara paham sendiri ikut kita, ya kan? Nah, pahami, tanyakan sama orang-orang tua di sini, ya bapak kepala desa tadi juga, ya tahu tentang masalah agama, bisa. Nggak boleh kita mengambil satu keputusan sendiri. Banyak ahli agama, tokoh-tokoh agama banyak itu di musyawarah. Dan karena saya paham, saya ngerti tentang masalah ini. Dimanapun masalah tarekat ini banyak diperdebatkan.
hadirnya torekan ini. Banyak yang berdebatkan. Saya bilang nggak apa-apa. Yang mau perdebatkan itu yang nggak tahu. Kita cuma melatih hati aja. Nggak ada pikirnya yang lain kan. Nggak ada amalan yang lain kan. Di torekan ini nggak ada amalan bisa terbang kan. Jangan nanti bapak ibu masuk torekan, aku mau bisa terbang. Gak usah pala betorekan lah. Burung nggak pala betorekan terbang. Iya. Biar bisa ngilang aja. Nggak usah. Setan itu nggak pala betorekan bisa ngilang. Kita cuma zikir, latihan hati yang zikir. Allah. Ya dibacok, ya berdapat. Ya itu manusiawi. Jangan melakukan hal-hal yang menyalahi syariat. Dibacok tahan. Ya betul, tapi menyalahi syariat. Karena menurut syariatnya orang dibacok itu harus berdarah. Kenapa? Kita yang apa dari yang lurus-lurus saja dalam darahnya. Beramal untuk kita. Untuk anda apa bekal yang mau kita bawa? Apa yang mau kita bawa, yang mau kita lakukan? Ibadah kita belum ada apa-apa. Belum Bapak. Saya ada ya Allah, belum ada apa-apa. Kenapa? Kita terus berusaha berupaya bagaimana ibadah kita bisa lebih baik. Terus, bukan berarti Bapak Ibu anggap orang yang sudah berkorban bahwa ini ibadahnya baik. Belum. Terus, kenapa? Kenapa saya bilangkan belum? Karena kami masih latihan. Jadi kalau ada salah-salah kami itu maklum, karena kami latihan. Kami masih belajar. Wajar kalau orang belajar itu banyak salahnya. Kan? Jadi kalau orang yang nggak pernah salah berarti itu udah jadi guru dia, udah paten dia. Kalau kami masih belajar, kami masih punya guru. Kami masih berwasilah sama guru kami mohon doa dan bimbingannya senantiasa. Ya, nggak ada manusia ini yang nggak bersalah. Ya, dan nggak mana ada manusia yang seorang wali pun berdosa. Ya, mana ada pula wali yang berdosa? Ya, nggak ada wali yang nggak salah, nggak ada wali itu semua betul. Ya. Cuma dia diselamatkan Allah, dia dijaga Allah. Yang maksum itu cuma Rasulullah. Ya, yang maksum itu cuma Rasulullah. Itu pun karena sudah diampuni Allah dulu nih. Nah, jangan nanti kita persepsi, masuk dari itu salah. Loh, namanya manusia. Wali aja pun salah. Ya, cuma hati para wali itu dijaga oleh Allah. Hatinya dijaga Allah. Begitu aja nih. Ada kelebihannya dengan kita. Ya. Para nabi, Rasulullah itu, yang mana? Yang dimaksudkannya dia, dan bersihkan. Sebelum dia berbuat salah, sudah diampuni Allah. Jadi kita selain dari situ siapa? Kita semua masih manusia yang bersalah. Maka dibutuhkan oleh Allah bertobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat itulah awal perjalanan kita untuk menuju Allah. Mohon ampun kita sama Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan mungkin ini arahan dan bimbingan ya, sebagai perkenalan kita khususnya ya, kami hadir ya di siaran ini. Rekat Naqsabandiyah ini adalah bagaimana kita untuk mengajak para masyarakat itu ya untuk kita latihan, riyadhah dan latihan. Dan nanti Bapak Ibu yang memang kurang paham atau kenapa dia bisa tanya langsung. Jangan mengamalkan sesuatu itu kalau kita nggak paham, nggak ngerti bahwa kami juga nggak pernah maksakan. Paham kita dan memang ada manfaatnya untuk kita. Itu yang utamanya. Daripada kita tanda tanya, lebih bagus kita nanya. Ya, daripada tanya banyak pikir kita di Kerinci juga ada, di Kota Lama ada, ya. Di Pekanbaru ada banyak. Ya. Jadi ini kita buatkan hanya untuk bagaimana, ya, untuk sebagai latihan kita, ya. Untuk tidak, nggak ada apa-apa juga. Ya torekannya benar. Kalaupun ada yang mengatakan itu tidak, nggak pernah dibuat nabi, ya suruh datang ya di mana tidak. Motor orang latihan zikir tidak. Sementara sholat aja suruh zikir. Sholatul zikri. Sholat sambil berzikir. Cemana sholatnya bisa ingat sama Allah. Ya, di luar sholat kita banyak latihan. Karena kita latihan itu lebih banyak waktu latihannya daripada prakteknya. Kita sholat 5 waktu, berapa menit itu 5 waktu. Ya kan? Latihannya kita lebih banyak. Dari zuhur asar maghrib. Ya, dari maghrib isya ke subuh banyak latihan. Prakteknya kita sebentar.
Sholat 5 waktu sebentar, kalau 15 menit. Itu tadi kita coba 15 menit itu ingat atau enggak? Enggak ingat. Di luar sholat kita latihan. Jangan dalam sholat. Sholat itu bukan untuk latihan, untuk mempraktekkan benar hasil latihan tadi sudah lengket atau belum. Sehingga bagaimana ibadah kita bisa dawamul ubudiyah zahiran wal batinan ma'a dawamul hudurul qalbi ma'allah. Dawamul ubudiyah, berkekalan ibadah kita zahiran wal batinan, zahir dan batin kita. Ya kalau bisa zahirnya sholat, batinnya hatinya juga sholat. Zahiran wal batinan ma'a dawamul hudurul qalbi ma'allah, serta berkekalan hati kita terus ingat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kalau itu kita amalkan, ya, desa Sialang ini bisa menjadi satu desa. Bagaimana dikatakan Pak kepala desa tadi, menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Begitu dia. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.